Saya memasukkan mereka ke dalam list bukan band metal biasa. Gimana enggak? Kehadiran Lamb of God di belantara musik metal dunia mampu membuka mata para metalhead tentang bentuk lain dari genre ini. Metal yang selama ini identik dengan speed, interlude yang mengganas, dan double pedal yang menggebu-gebu, oleh Lamb of God dirubah menjadi groove yang dinamis, seakan-akan Lamb of God ingin berbicara dengan rasa melalui musik mereka. Setelah semakin dikenal dan menuai banyak pujian dengan merilis Ashes of the Wake dan beberapa nominasi Grammy yang mengikutinya, Lamb of God terus besar dan besar, diikuti dengan jadwal tour yang sangat padat dengan jutaan fans di seluruh dunia. Tapi, tiba-tiba band ini mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan para fans dan pecinta metal. Sang drummer sekaligus pendiri band ini dikabarkan pergi meninggalkan Lamb of God setelah lebih kurang 26 tahun bersama. Ya, Chris Adler dikabarkan meninggalkan band yang juga telah membesarkan namanya. Apa yang terjadi? Dan bagaimana nasib Lamb of God setelahnya? Yuk kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, sebelum kita lanjut, ya jujur aja ya, layaknya musisi-musisi yang dikenal hanya lewat karya mereka, informasi mengenai para member Lamb of God gak begitu banyak di luaran sana. Ya, selain cerita tentang bagaimana tiba-tiba mereka ketemu di sebuah kampus. Dan ya di luar semua itu, informasi tentang kehidupan mereka sebelumnya sangat minim. Ya pastinya, buat para fans cerita ini mungkin gak terlalu menarik. Tapi ya, buat ngelengkapin video ini, gak ada salahnya kalau kita bahas sedikit. Dan saya yakin, di dalam video ini teman-teman bakal dapat informasi lain yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Oke, cerita ini kita mulai dari sebuah kampus yang bernama Virginia Commonwealth University, di mana seorang basis dan juga pecinta punk yang bernama John Campbell mulai jatuh cinta kepada metal lewat lagu Metallica yang diputar oleh sahabatnya, Chris Adler. Itu adalah momen ketika saya jatuh cinta dengan Metallica, kenang sang basis. John dan Chris sendiri adalah dua sahabat dengan kecintaan mereka kepada musik dan dunia panggung. John dengan basic punk yang dimilikinya, ditambah dengan Chris yang juga baru mulai bermain drum saat menginjak pergaulan kampus. Ya, sedikit tambahan informasi. Sebenarnya Chris itu baru mulai main drum sekitaran umur 20. Ya, boleh dibilang termasuk lumayan telat ya. Ya, jadi sebelumnya Chris Adler itu pemain bass, teman-teman. Makanya di setiap wawancara, kalau Chris ditanya kerjaan dia apa di luar tour dan manggung, ya latihan. Dan kalau nggak salah satu personil LOG juga sempat bilang kalau Chris itu hobinya kerja gitu ya, salah satunya ya bermain drum. Dan orang pertama yang menginspirasi Chris untuk bermain drum adalah drummernya Godsmack, ya Shannon Larkin. Oke, kita lanjut lagi. John dan Chris memutuskan untuk membuat sebuah band dan mengajak seorang gitaris virtuoso yang juga merupakan teman lama dari John. Seorang gitaris yang sudah mempunyai skill mumpuni sejak usia remaja, yang udah memenangkan sebuah festival bernama Battle of the Band, dan sudah mampu membawakan lagu Eruption, serta memainkan semua lagu-lagu Metallica dari zaman SMA-nya. Seorang gitaris yang bernama Mark Martin. Singkat cerita, pada tahun 94, John Campbell, Chris Adler, Mark Martin, dan ditambah lagi dengan seorang gitaris yang bernama Matt Connor, memulai sebuah band yang bernama Burn the Priest. Band ini sendiri pada awalnya dibentuk sebagai band instrumen dengan basic grindcore dan thrash metal dengan gaya progresif. Pada saat itu, mereka juga sangat mengagumi band-band progresif kompleks dari kancah musik lokal, termasuk Breadwinner, The Ultranatives, Brainflower, dan Ladyfinger. Tapi, tak lama setelah terbentuk, dalam rangka untuk mengejar gelar masternya, Mark terpaksa pergi meninggalkan band ini, dan Matt lebih memilih untuk bergabung dengan band lain. Dan, untuk mengisi kekosongan ini, Chris dan John mengajak seorang gitaris lagi yang bernama Ebb Spear. Saya masuk dan band ini baru saja bermain. Mereka saat itu terdiri dari 3 orang. Saat itu ada Ebb, John, dan Chris. Mark telah pergi ke Chicago untuk mendapatkan gelar masternya di bidang ilmu politik atau semacamnya. Saya seperti, astaga, orang-orang ini hebat, kenang Randy Blythe. Ebb dan Randy sendiri sudah berteman sejak lama. Sebelum tergabung dengan Burn the Priest, mereka sudah bermain bersama dalam sebuah band. Randy yang saat itu baru saja kembali ke Virginia dari perjalanan panjangnya mencari penghidupan, memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya, Ebb Spear. Dan pada malam itu juga, Ebb pun mengajak Randy untuk melihat penampilan mereka pada sebuah pesta rumahan. Dan dari sinilah awal cerita Randy bersama Burn the Priest.
Setelah sebelumnya pada tahun 95, band ini sempat merilis demo pertama yang berjudul Self-Titled, yang dilanjutkan dengan merekam 2 EP setelahnya. Yang terakhir direkam dalam bentuk vinil 7 inci yang juga digabungkan dengan sebuah band yang bernama Z, dengan Randy yang sudah mulai mengambil tugas vokal. Burn the Priest yang saat itu terdiri dari John, Chris, Ebb, dan Randy menghabiskan waktu selama beberapa tahun sebelum mulai merekam album pertama mereka. Dunia musik yang saat itu dikuasai oleh genre baru bernama grunge hanya menyisakan sedikit ruang bagi para pecinta metal untuk berkarya atau hanya sekedar mencari album metal baru. Dan hal ini sedikit banyak pastinya berpengaruh kepada Chris dan teman-teman bandnya. Ya, entah sengaja menunggu redupnya demam grunge atau memang ingin lebih mematangkan diri terlebih dahulu, band ini baru merilis album pertama mereka pada tanggal 4 April tahun 99. Sebuah album yang juga bernama Burn the Priest, setelah sebelumnya Mark Martin kembali memperkuat skuad ini pada tahun 97. Album pertama mereka ini dirilis oleh Legend Records, yang diproduseri oleh gitaris masa depannya Today Is The Day, Steve Austin. Layaknya album pertama dari band-band beraliran metal, album ini memiliki alur dan riff-riff yang masih random dan terdengar lebih sederhana jika dibandingkan dengan album-album mereka selanjutnya. Ya iyalah pastinya. Dan Randy sendiri terdengar sangat mengandalkan scream bernada tinggi yang membuat lagu-lagu di album ini lebih terdengar seperti grindcore daripada hardcore. Ya, masa-masa ini pastinya bukan hal yang mudah bagi BTP. Selain album yang dibuat dengan budget minim, setelahnya mereka juga harus memasarkan sendiri album ini dan harus membuat pertunjukan-pertunjukan yang juga harus dipersiapkan sendiri dengan segala sumber yang mereka punya. Tapi, tak lama setelahnya, entah karena merasa nggak punya harapan bersama band ini, atau memang sudah tidak bergairah di dunia musik, Ebb Spears memutuskan untuk mundur demi mengejar karir di bidang fotografi. Dan untuk mengisi kekosongan ini, dihadirkanlah adik Chris Adler yang bernama Willie Adler. Dan tak lama setelahnya, mereka juga memutuskan untuk mengubah nama Burn the Priest menjadi Lamb of God. Setelah sebelumnya menandatangani kontrak dengan Prosthetic Records, mereka pun merilis album New American Gospel pada tanggal 26 September tahun 2000. Sebuah album yang mendapatkan antusias yang cukup baik dari para kritikus musik. Bahkan, NME mengatakan bahwa album ini mengingatkan kita pada masa-masa ketika Slayer menguasai dunia metal dengan riff yang cepat dan nihilis. Ya, nihilis ini apa ya maksudnya? Ada yang tahu nggak? Dan mulai dari sini, bendera Lamb of God perlahan-lahan mulai dikenal. Gaya musik mereka yang dinilai cukup ganas menjadikan mereka mulai mendapat perhatian dari media dan komunitas metal. Dan lewat album ini juga, masing-masing personil mulai didiskusikan berkat sound dan permainan mereka, termasuk sang drummer Chris Adler dengan suara snare drumnya yang khas. Ya, 2 tahun lamanya mereka menghabiskan waktu untuk mempromosikan album ini dan membentuk komunitas penggemar baru. Singkat cerita, pada tanggal 6 Mei tahun 2003, Lamb of God kembali mengeluarkan album mereka selanjutnya yang berjudul As the Places Burn. Untuk album ini, mereka bekerja sama dengan seorang produser yang juga merupakan seorang gitaris yang bernama Devin Townsend. Dan pastinya, treatment untuk album ini lebih baik dari album sebelumnya. Selain mendapat pemutaran yang cukup sering di radio-radio lokal, album ini juga terpilih sebagai album metal nomor 1 di tahun 2003 versi majalah Revolver dan Metal Hammer dengan single unggulan yang berjudul Virgil. Setelah kembali melakukan tur ke sana kemari, termasuk ikut andil dalam sebuah tur bernama Headbangers Ball Tour yang juga diadakan untuk pertama kalinya, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2004, mereka kembali merilis album yang berjudul Ashes of the Way. Dan album ini juga merupakan album pertama mereka setelah bekerja sama dengan major label yang bernama Epic Records. Walaupun persiapan dan rekaman untuk album ini dinilai terlalu terburu-buru, album yang terjual sebanyak 35.000 kopi pada minggu pertamanya
ini dinilai sebagai album gitar terhebat ke-49 sepanjang masa versi majalah Guitar World. Dan album yang terinspirasi dari Perang Irak ini juga dimasukkan ke dalam album metal terhebat kelima pada abad ke-21 oleh Metal Hammer. Dalam rangka mempromosikan album ini, mereka pun mulai melakukan tur yang sangat padat, termasuk ikut meramaikan panggung kedua di Ozzfest di tahun 2004, dan disambut dengan tur Sound of the Underground di tahun berikutnya. Mulai dari sini, penjualan album LOG mulai membaik. Sepertinya kolaborasi mereka dengan Alex Skolnick di lagu Ashes of the Week dan Chris Poland di lagu yang sama semakin menarik simpati dari para metalhead, dan kisah sukses mereka ini akan semakin menjadi-jadi di album selanjutnya. Lamb of God termasuk ke dalam band yang sangat perfeksionis dalam hal pekerjaan. Menghabiskan hari-hari di studio untuk meramu materi baru adalah hal yang biasa bagi band ini. Dan bercermin dari album sebelumnya yang prosesnya dinilai terlalu terburu-buru. Untuk album selanjutnya, mereka ingin semua aspek berada pada tempatnya, mulai dari produser hingga proses pembuatan lagu. Dan untuk album ini, mereka kembali memilih Gene Freeman yang juga dikenal dengan nama Machine sebagai produser dan orang yang akan menuntun mereka di dalam studio. Proses rekaman album ini disebut sebagai proses yang brutal bagi mereka. Tidak hanya perang ego dan pikiran, mereka juga dipaksa untuk menembus batas-batas kemampuan mereka. Chris mengatakan, ketika seseorang berlatih untuk peran mereka, akan ada 4 orang yang melihat dari balik bahunya dan mengatakan kamu bisa memainkannya dengan lebih baik. Kamu bisa memainkannya dengan lebih baik, kenang Chris. Dan akhirnya, pada tanggal 22 Agustus tahun 2006, lahirlah bayi mereka selanjutnya yang diberi judul Sacrament. Sebuah album yang boleh dibilang paling beragam dari semua album yang telah dibuat oleh band ini. Ya, album ini dikatakan sebagai album heavy metal yang paling sukses di tahun 2006. Setelahnya, mereka mulai tampil dalam tur-tur besar dalam rangka mendukung album ini. Mulai dari The Unholy Alliance bersama Slayer, Giant Tour bersama Megadeth, jadi headliner di Ozzfest, Download Festival, dan tur-tur lain bersama band-band metal yang sedang naik daun saat itu. Dan tak luput nominasi untuk Best Metal Performance di Grammy Awards 2007 untuk lagu Redneck. Tapi, tingkat kesuksesan yang sudah mereka raih sejauh ini tak mampu meredakan pergolakan yang terjadi di dalam band. Dan hal ini terekspos melalui sebuah kejadian antara Randy dan Mark. Kejadian ini terjadi setelah mereka menyelesaikan pertunjukan di Glasgow, Skotlandia. Pesta alkohol yang mereka adakan di dalam bus menjadi panas akibat kekerasan verbal yang dilakukan oleh Randy kepada Chris dan Mark, yang berakhir dengan adu jotos antara Mark dan Randy di luar bus, yang juga sempat membuat Randy tak sadarkan diri. Ya, kabar baiknya, beberapa hari setelahnya keduanya kembali berdamai sambil menikmati minuman. Mark mengatakan, kami adalah orang dewasa yang hidup layaknya anak-anak, minum-minum dan semua hal yang mengikutinya, tapi kami selamat dan tetap konsisten. Kami menyediakan ruang untuk melakukan kesalahan dan kembali lagi, katanya. Selanjutnya, pada Agustus tahun 2008 diumumkan bahwa band ini mulai mengerjakan album selanjutnya. Dan kali ini, LOG ingin para fans ikut menemani proses rekaman mereka dengan 2 webcam yang dipasang di studio. Album ini direncanakan akan dirilis pada bulan Februari tahun 2009. Setelah sebelumnya, mereka juga melakukan tour dengan Metallica sebagai opener yang dimulai pada Desember tahun 2008. Pada tanggal 23 Februari tahun 2009, band ini merilis album studio kelima mereka sebagai Lamb of God dan ke-6 semenjak Burn the Priest. Album yang berjudul Wrath ini untuk pasar internasional didistribusikan melalui Roadrunners Record. Ya, sedikit informasi, album ini didedikasikan untuk Mikey Bronson yang telah membantu karir mereka di Philadelphia. Mikey kehilangan nyawa akibat seorang pengemudi yang sedang mabuk.
Ya, Wrath memulai debutnya pada posisi kedua di Billboard 200 dan terjual lebih dari 68.000 kopi di minggu pertama. Album yang menurut Chris adalah sebuah album yang akan mengejutkan semua orang ini diracik dengan intensitas dan etos kerja yang mereka lanjutkan setelah Sakramen. Mereka tidak ingin terdengar seperti band yang lelah dan cukup puas dengan kesuksesan yang telah mereka dapat selama ini. Ini adalah album yang tetap akan membuat semua orang semakin berdecak kagum. Dan tur yang bernama No Fear Energy Tour dijalankan untuk mendukung album ini. Dan mereka juga bermain bersama Metallica di Eropa dan World Magnetic Tour. Ya, kali ini Lamb of God nggak hanya memuaskan dahaga para metalhead di Amerika. Mereka mulai melebarkan sayap ke Asia dengan mengunjungi Filipina untuk pertama kalinya dalam acara Pop Summer Slam pada tanggal 17 April tahun 2010. Selain mengunjungi India untuk pertama kalinya, mereka juga bermain untuk para penggemarnya di Turki Istanbul, yang dilanjutkan dengan beberapa festival metal raksasa di beberapa negara. Pada titik ini, LOG mulai merambah dunia lain industri, termasuk membuat lagu untuk sebuah video game Iron Maiden dengan judul Hit the Wall, yang dilanjutkan dengan mengerjakan soundtrack untuk Namco Bandai Games. Lalu, pada sebuah wawancara pada bulan September tahun 2010, Chris mengatakan kalau Lamb of God akan masuk studio pada bulan Februari tahun depannya untuk mulai mengerjakan album mereka selanjutnya. Ya, beberapa kejadian yang cukup mengecewakan mewarnai perjalanan band ini menjelang perilisan album mereka. Di antaranya, mereka gagal mendapatkan Grammy untuk Best Metal Performance di tahun 2010 dan juga gagal terpilih di 53rd Grammy Awards di tahun berikutnya. Walaupun hal ini tidak mempengaruhi peluncuran album ketujuh mereka yang berjudul Resolution, tapi sebuah kejadian hampir saja menghentikan karir band ini di tahun 2012. Pada tanggal 27 Juni tahun 2012, beberapa bulan setelah peluncuran album Resolution, polisi Ceko menangkap Randy Blythe gara-gara sebuah kejadian pada konser mereka di Praha pada tahun 2010. Randy didakwa dengan tuduhan melakukan penganiayaan yang disengaja terhadap seseorang. Insiden ini menimpa salah seorang penggemar mereka yang berusia 19 tahun, yang bernama Daniel Nosek. Dikatakan kalau pada saat itu, Daniel yang memanjat menuju panggung didorong oleh Randy, yang mengakibatkan kepalanya terbentur lantai saat terjatuh dan kemudian meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Dan karena kejadian ini, Lamb of God pun terpaksa membatalkan tur mereka selanjutnya. Dan kabar baiknya, setelah menjalani masa hukuman selama 38 hari, Randy pun dibebaskan dengan jaminan. Walaupun tetap bisa melanjutkan tur setelah insiden tersebut, tapi rencana mereka untuk mulai masuk studio kembali di tahun 2014 terpaksa ditunda untuk sementara waktu. Chris mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa selain besarnya biaya hukuman yang harus mereka tanggung akibat persidangan Randy, jadwal band yang harus terhenti selama persidangan pun pada akhirnya juga mempengaruhi dana yang ada, katanya. Lalu, pada tahun berikutnya, setelah terlebih dahulu menggoda para fans dengan sebuah postingan judul album baru di Instagram mereka, pada tanggal 15 Mei-nya, mereka mengumumkan album baru selanjutnya dengan judul Seven Storm and Rain, dengan angka 7 yang ditulis dengan angka Romawi. Ya, katanya, angka 7 ini dimaksudkan bahwa ini adalah album ketujuh mereka semenjak New American Gospel. Dan album ini dirilis pada tanggal 24 Juli tahun 2015 melalui Epic Records dan Nuclear Blast Entertainment, yang sebelumnya didahului dengan perilisan single pertama mereka yang berjudul Still Echoes, yang tersedia untuk streaming di lambofgod7.com dan juga merilis video untuk lagu 512 di bulan Juninya. Ya, 512 atau 512. Gimana bacanya nih? Ya, lanjut lagi. Setelah sempat merilis EP pada tanggal 14 November tahun 2016 dengan judul The Duke, pada tanggal 4 April tahun berikutnya, Randy menyatakan bahwa sudah waktunya bagi band ini untuk benar-benar hiatus setelah tur musim panas mereka di Amerika Utara. Dan rencana ini dikonfirmasi lagi oleh Mark pada tanggal 10 Agustusnya, yang juga mengatakan bahwa mereka akan tetap membuat musik namun tidak diiringi dengan informasi tujuan dan tanggal yang lebih detail. Dan ketidakpastian ini seakan-akan memprediksi hal besar yang akan terjadi pada band ini setelahnya.
Kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang siapa dan bagaimana band ini terbentuk, nama Chris Adler pastinya nggak pernah absen dari semua kejadian dan momen-momen penting bagi band ini. Chris adalah pencetus lahirnya band ini, ya tanpa mendiskreditkan para personil lain. Kerja keras yang telah didedikasikannya kepada band ini selama 26 tahun, membuat band ini mampu berjalan dan bahkan saat ini bisa duduk dengan tenang di deretan nama-nama band metal besar dunia. Tapi para fans dibuat shock dan terkejut dengan sebuah pernyataan yang dibuat oleh band ini pada tanggal 19 Juli tahun 2019. Mereka mengumumkan kalau mereka telah berpisah dengan Chris Adler. Apa yang menyebabkan Chris mengambil keputusan ini? Ya, banyak spekulasi yang mengatakan kalau keluarnya Chris ada sangkut pautnya dengan kecelakaan motor yang dialaminya pada akhir tahun 2017 di Thailand. Tapi Chris membantah spekulasi ini dan mengatakan bahwa sebenarnya setelah menunggu beberapa bulan untuk pulih, Chris bahkan sudah mulai membaik sejak bulan Agustus tahun 2018. Tapi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Chris dalam beberapa tahun ini terkesan dia mengambil keputusan yang tepat untuk meninggalkan Lamb of God. Dan sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan dari kedua belah pihak. Baik Chris dan Lamb of God seakan-akan menghindari pembahasan ini, walaupun Chris sempat menyatakan tentang masalah angka yang masih ambigu. Dan juga mengatakan kalau dia nggak mau terjebak dengan gaya kreativitas yang ada di Lamb of God selama ini. Namun beberapa tahun setelahnya, Chris kembali buka suara tentang keputusannya ini. Dalam sebuah wawancara, Chris menyampaikan bahwa saya meninggalkannya karena itu toksik. Di mana-mana, segalanya. Dan saya harus menjadi ayah, suami, dan pribadi yang lebih baik dari apa yang menyeret saya ke dalamnya, kata Chris. Ya, tapi pastinya pernyataan-pernyataan ini tidak sekaligus menjawab rasa penasaran kita tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Selain menyimpulkan kalau mungkin Chris sudah sangat lelah dengan suasana bandnya, baik dalam proses kreativitas maupun hubungan pertemanan, ya dan mungkin aja setelah sempat beristirahat beberapa lama setelah kecelakaan yang dialaminya, Chris menyadari sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah terlintas di pikirannya. Ya, singkat cerita, setelah sempat menggantikan posisi Chris Adler semenjak absen dari tahun 2018, akhirnya seorang drummer dari Winds of Pluck yang juga sempat bermain dengan prong yang bernama Art Kruss ditunjuk untuk menggantikan posisi Chris di Lamb of God. Art secara resmi bergabung dengan Lamb of God di pertengahan tahun 2019. Bersama Art Kruss, Lamb of God telah merilis album self-titled pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Tapi karena pandemik, album ini pun gak mendapat treatment yang seharusnya. Dan mereka kembali merilis Omens pada tanggal 7 Oktober tahun 2022. Dan bersama Art Kruss juga, Lamb of God seakan-akan kembali menjadi kontestan bagi para fans mereka. Selain omongan-omongan miring yang harus mereka terima menyangkut kepergian Chris Adler, LOG terkhususnya Art Kruss dituntut untuk bisa membuktikan kalau dia memang pantas berada di Lamb of God. Dan saat ini, mereka masih disibukkan dengan jadwal tur yang ada. Dan John juga sempat mengatakan bahwa mereka masih melakukan kegiatan band seperti biasanya. Dan memastikan bahwa mereka tetap mengerjakan musik di sela-sela tur yang mereka lakukan. Dan kemungkinan akan mengeluarkan sesuatu dalam 5 tahun ke depan. Tunggu aja, katanya. Oke, sepertinya udah cukup panjang ya video ini. Kalau teman-teman ada tambahan atau ada saran, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.